Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Catur Edukasi yang selalu menginspirasi. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Catur Edukasi akan memberikan tutorial tentang pembuatan RPP 1 lembar secara otomatis menggunakan add-on AutoCAD yang ada di Google Drive. Seperti inilah contoh RPP 1 lembar tersebut. Nah, di situ sudah ada RPP 1 lembar. Saya contohkan RPP rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau luring luar jaringan ya. Karena ini masih masa pandemi. Nah, di sini RPP 1 lembar ini sudah mencakup 3 hal sesuai dengan isi Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Yang pertama sudah mencakup tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu asesmen atau penilaian. RPP 1 lembar ini dibuat secara otomatis menggunakan add-on AutoCAD yang ada di Google Drive. Bagaimana caranya? Saksikan terus videonya. Jangan lupa silahkan subscribe, like, comment, and share. Semoga channel Catur Edukasi semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja begini tutorialnya. Yang diperlukan untuk membuat RPP secara otomatis ini yang pertama tentu saja yaitu akun Google Drive. Terus persiapkan juga add-on atau pengayah yang bernama AutoCAD yang ada di Google Drive. Nah, untuk cara langkah-langkah pembuatannya seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu silakan Bapak Ibu masuk atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Silakan masuk link tersebut. Nah, link ini seperti contohnya sudah saya kopikan linknya ya. Dan kita masuk di situ, nanti kita akan masuk ke situs Google Drive. Kalau belum login silahkan login dulu menggunakan akun Google Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti ini saya sedang login. Kalau sudah login kita tunggu prosesnya ya. Kalau sudah login silahkan Bapak Ibu masuk ke drive saya, kemudian buat folder baru. Misalkan Bapak Ibu ingin buat folder RPP, nah, klik buat. Kalau sudah, ini nanti digunakan untuk menyimpan file yang sudah saya share dari Google Drive saya. Ini file yang sudah saya bagikan atau saya share ke Bapak Ibu Bapak Ibu semua. Nah, ini nanti kita buka ya. Kemudian kita buat salinannya supaya kita bisa mengeditnya di Google Drive kita. Jadi kalau kita buka ini, Bapak Ibu hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengedit. Nah, itu hanya lihat. Kalau ingin mengedit harus minta akses pengeditan. Jadi ini kita buat salinannya. Caranya klik file, kemudian buat salinan, terus beri file nama filenya, tujuannya dulu kita masukkan tujuannya ke drive saya ya. Kemudian RPP atau folder yang tadi sudah kita buat. Kemudian nama filenya, untuk salinan dari itu dihapus, jadi nama filenya nanti tinggal database RPP 1 lembar. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat salinannya, salinan spreadsheet database RPP 1 lembar. Nah, bisa dilihat nanti di folder RPP yang Bapak Ibu buat, di situ sudah masuk salinan dari spreadsheet database RPP 1 lembar. Yang kedua, untuk yang file dokumen itu juga dibuat salinannya ya. Jadi ini file dokumen dengan nama RPP offline atau luring. Di situ kita hanya bisa melihat, kalau pengen ngedit harus minta akses edit. Ini dibuat salinannya juga. Jadi dibuat salinan, masukkan ke folder yang tadi Bapak Ibu buat, folder RPP di drive saya ya.
masuk ke folder RPP, kemudian pilih dan kita oke. Nah, di sini sudah buat salinannya. Untuk namanya ya tadi lupa. Namanya silakan yang nama salinan dari itu dihapus. Jadi namanya tinggal RPP offline atau luring. Nah, ini secara otomatis sudah menyimpan ya. Nah, untuk langkah selanjutnya sama. Jadi yang itu ada 2 template. Nah, yang ini template untuk RPP daring, yang tadi RPP luring berupa dokumen Google Doc. Itu juga kita buat salinannya karena di sini kita hanya bisa melihat tanpa bisa edit. Caranya sama seperti kita cara yang tadi. Jadi dipilih dulu folder tujuannya di folder yang kita buat, folder RPP, kemudian klik OK, dan nama salinan dari itu dihapus. Jadi namanya nanti tinggal RPP online atau daring. Salinan darinya kita hapus. Nah, untuk langkah ini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita masuk ke folder kita ya, folder RPP. Di situ sudah ada 3 file, yaitu file database, spreadsheet, file RPP offline, dan file RPP online. Kita buka dulu yang file RPP offline. Nah, di situ ada nama sekolah, mata pelajaran, dan lain sebagainya ya. Jadi yang di dalam kurung panah itu tidak usah diapa-apakan. Ini nanti akan ngelink dengan file spreadsheet database RPP 1 lembar. Jadi yang di Google Docs tadi, yang di Google Dokumen tadi, file RPP offline tadi, itu semuanya ngelink di sini. Datanya didapatkan dari ini. Nah, jadi nama sekolah itu nanti masuknya di kolom nama sekolah, nama guru di kolom nama guru, NIP guru, nama KS, dan seterusnya. Jadi ini nanti kita isikan secara manual ya. Jadi sesuai dengan data yang Bapak Ibu guru miliki, itu nanti diisi secara manual sampai nanti ke sub materi. Jadi materi pokok, sub materi itu nanti diisi. Yang kolom warna kuning, kotak warna kuning itu tidak usah diapa-apakan, jadi hanya bawahnya saja yang diisi. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari nama sekolah sampai sub materi itu nanti ngelinknya ke sini sampai ke bawah, itu ngelink ya. Semuanya sampai ke nama guru dan NIP guru, linknya ke sini, ke data spreadsheet database ini. Nah, setelah kita isikan semuanya, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita menginstal sebuah add-on atau pengaya ya. Jadi kita install, cari di kolom pencarian, ketik AutoCRAD, AutoCRAD ya. Kalau sudah ketemu, silakan di double klik atau dibuka, kemudian langkah selanjutnya kita install, klik lanjutkan. Di sini kita perlu akses pilih akun ya, silakan dipilih akun Bapak Ibu, kemudian ke bawah diklik izinkan. Nah, kita tunggu prosesnya selesai. Kalau sudah, klik selesai dan kita tutup. Untuk selanjutnya kita lihat add-on yang baru kita install tadi, AutoCRAD, kemudian klik open ya, kita tunggu. Nah, kemudian kita buat new job. Di new job ini kita ketikkan nama job kita atau nama proyek ini, kita tuliskan saja RPP gitu ya, atau RPP daring karena kita cetak dulu yang RPP daringnya. Kemudian kita ketik next. Silahkan dipilihkan templatenya, yaitu file docs tadi, file Google Dokumen tadi, dicari yang RPP daring, klik 1 kali klik, kemudian kita select. Nah, selanjutnya kalau sudah masuk kita next. Di bagian merge cell itu kita klik, kemudian kita pilih sheet 1. Nah, di sini ada 3 kata yang tidak merger ya. Nah, bisa dilihat itu nama sekolah itu seharusnya gandengannya atau pasangannya nama sekolah.
Terus mapel pasangannya mapel sudah betul, kelas pasangannya kelas, semester pasangannya semester. Nah ini materi pokok kita cari yang pasangan materi pokok. Nah, terus tahun pelajaran kita cari pasangan tahun pelajaran. Nah, kalau semuanya pasangannya sudah benar, kemudian klik next. Nah, di sini kita kasihkan nama filenya ya. Kita kasih nama filenya RPP Daring. Kita masukkan nama filenya RPP Daring. Kemudian untuk filenya, tipe filenya, kalau kita ingin mencetak dalam bentuk dokumen itu pilih doc. Kalau ingin mencetak dalam bentuk PDF silahkan klik PDF. Kalau untuk Google dokumen ini nanti kita bisa edit, tapi kalau untuk PDF kita harus pakai software lain untuk mengedit. Yang bawah itu biarkan saja multiple, terus kita klik next, terus cari tujuan foldernya. Tadi kita taruh saja di folder RPP yang kita buat tadi ya. Kemudian kalau sudah kita next lagi. Nah, kalau ingin share atau membagi klik yes, tapi kita tidak usah, kita biarkan saja ya. Kita tetap untuk share dokumen kita no, kemudian next. Nah, untuk add or remove job trigger kita klik yes, kemudian yes lagi. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah itu kemudian kita save. Kalau sudah save, nama job kita sudah jadi. Jobnya tadi RPP Daring, tinggal kita play. Klik tombol play, itu tombol segitiga ya, kita klik, kemudian kita tunggu. Kita lihat di folder RPP kita tadi ya, folder RPP yang kita buat. Nanti untuk RPP yang sudah jadi lah ini jadi tujuannya di folder ini RPP Daring sudah jadi. Kita coba kita cek. Nah, sudah jadi nama sekolah, nama mata pelajaran, materi pokok dan seterusnya sudah terisikan di situ, sampai ke nama guru, nama kepala sekolah, NIP guru dan NIP kepala sekolah. Untuk kotanya juga sudah, kota tempat sekolah kita. Nah, prosesnya sudah selesai. Kemudian itu tadi yang RPP Daring ya. Jadi di situ bisa dilihat untuk materi pokoknya itu ada 2, maka di sini RPP-nya juga nantinya harusnya ada 2. Bisa dilihat ini materi pokoknya metode ilmiah. Terus yang kedua materi pokoknya perbandingan atau struktur atom, bisa dilihat di situ. Nah, itu ada metode ilmiah dan struktur atom. Jadi sudah jadi 2 RPP untuk 2 pertemuan ya. Terus kalau kita ingin buat yang RPP luring, tadi kan RPP daring dalam jaringan, dalam artian untuk pendidikan pembelajaran jarak jauh. Kalau sekarang kita buat yang RPP luring atau luar jaringan, kelas offline, jadi kelas tatap muka. Nah, kita buat job baru, kita kasih nama RPP luring. Kalau sudah kita klik next, kemudian kita pilih template-nya ya. Kita cari berarti yang nama file dokumennya RPP offline atau luring. Nah, kemudian klik next, merge cell-nya kita buat sheet 1. Kemudian sama seperti tadi kita cocokkan ya. Kalau nama sekolah berarti di sini harusnya nama sekolah. Dan seterusnya kalau ada yang belum terisi silahkan diisi. Materi pokok, nah, pasangannya materi pokok, tahun pelajaran, pasangannya juga tahun pelajaran. Sudah semuanya terpasang, kita klik next. Kemudian filenya kita kasih nama RPP luring. Untuk tipe filenya boleh Google dokumen kalau nanti ingin diedit, kalau tidak langsung PDF saja. Kemudian klik next.
Untuk tujuan foldernya sudah betul RPP, klik next lagi karena tidak ingin men-share, next. Kemudian untuk run on form trigger kita yes, kemudian save. Kita tunggu. Nah, kalau sudah save, kita cari yang RPP luring, ini kita jalankan scriptnya, kita klik play ya, sambil ditunggu. Nanti di situ kan masuk untuk RPP yang sudah jadi. Nah, itu sudah jadi RPP luring. RPP nya sudah jadi. Nah, sekarang kita buka untuk file spreadsheet-nya. Untuk autocad-nya kita tutup, kemudian kita buka untuk RPP ini ya. Jadi RPP luring itu ada 2 materi pokok. Kita lihat di database-nya, ini ada 2 materi pokok, ada materi metode ilmiah dan yang satunya materinya struktur atom dan tabel periodik. Ini sama dengan yang di database-nya. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu ingin pembelajaran yang model pembelajaran jarak jauh, tinggal buat materi daring. Kalau pembelajaran tatap muka, tinggal buat RPP yang luring ya. Untuk mendownload silakan, jadi hasilnya bisa didownload. Nah, di situ. Nah, oke, sekian tutorial dari channel Catur Edukasi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam pembuatan RPP secara otomatis. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.